Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Sedikit yang Dipilih. Saudara, saya berharap nanti saudara bisa baca sendiri Matius 22 ayat 1 sampai 14. Dan sekarang kita akan terlebih dahulu memperhatikan ayat yang terakhir, yaitu ayat 14. Matius 22 ayat 14, demikian, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Dikatakan sedikit yang dipilih meskipun banyak yang dipanggil. Perumpamaan yang dikatakan Yesus ini sebenarnya menggambarkan umat pilihan. Kalimat sedikit yang dipilih, itulah yang dimaksud dengan umat pilihan, yaitu orang yang diberi kesempatan untuk mendengar Injil secara benar dan bisa mengerti atau merespon dengan maksimal. Tadi dikatakan sedikit, maksudnya tidak banyak, atau mungkin bisa dipakai istilah bukan semua orang, begitu saudara. Memang harus diakui, meskipun Injil sudah disebarluaskan dengan berbagai cara, tetapi belum bisa menjangkau tempat-tempat terpencil, tempat-tempat tertentu. Ada juga yang karena kelemahan fisik atau cacat mental, seseorang juga tidak bisa mendengar atau mengerti Injil dengan benar. Belum lagi mereka yang salah mendengar Injil atau Injil yang mereka dengar salah. Orang seperti ini juga termasuk kelompok yang tidak mendengar Injil alias bukan umat pilihan. Demikian juga dengan umat perjanjian lama. Semua itu menunjukkan bahwa sedikit yang dipilih. Di antara yang dipilih itu, dengan kata lain di antara umat pilihan, di mana di dalam perumpamaan tadi digambarkan dengan orang-orang yang sudah diundang ke pesta kawin. Tidak semuanya mau hadir, mau datang. Ini menggambarkan dengan jelas bahwa tidak semua umat pilihan menanggapi atau meresponi panggilannya. Tidak semua umat pilihan meresponi keselamatan yang Allah sudah sediakan. Tidak semua umat pilihan bersedia diproses untuk dikembalikan ke rancangan semula. Banyak di antara mereka yang berdalih. Mereka lebih memilih hal-hal duniawi, bahkan bertindak jahat. Saudara baca ayat 5-6. Dengan kata lain, sebagai umat pilihan, sebagai orang Kristen, belum tentu memiliki hidup yang berkenan kepada Allah. Bahkan ada juga yang jahat. Ini ironi, saudara. Nah, untuk umat pilihan atau orang Kristen yang demikian, dikatakan di ayat 7, Allah murka dan membinasakan mereka. Ini mengerikan dan penting disadari oleh setiap orang Kristen. Supaya jangan sampai ada anggapan kalau sudah jadi umat pilihan, disebut sebagai umat pilihan, sudah menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, jadi aktivis, atau bahkan pendeta, pasti selamat. Belum tentu, saudara. Semua tergantung respon masing-masing individu. Juga tadi dikatakan kalau sampai raja menjumpai di antara tamunya tidak mengenakan pakaian pesta, maka raja akan membuangnya ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ayat 9-13. Hal itu menggambarkan bahwa agar umat pilihan bisa benar-benar terpilih,
agar orang Kristen bisa benar-benar beroleh keselamatan, mereka harus mengenakan pakaian pesta. Pakaian pesta tentu pakaian yang bersih, yang tidak bernoda. Artinya, hidupnya harus tidak bercacat dan tidak bercela. Itu sama artinya harus mengenakan kodrat ilahi. Jadi memang begitu saudaraku, sedikit yang terpilih. Jadi untuk menjadi umat pilihan yang terpilih, selain harus memiliki respon yang benar, hidupnya juga harus bersih, harus kudus. Oleh sebab itu, melalui kebenaran ini kita diingatkan, jangan sampai kelak kita yang mengaku sebagai umat pilihan ditolak atau dibuang oleh Allah ke dalam api kekal. Kalau ini terjadi, akan sangat mengerikan, saudara. Maka selagi masih ada kesempatan, mari saudara, kita berjuang, kita sadar, kita bertobat, kita meresponi kasih karunia Allah. Jangan berpikir bahwa keselamatan yang gratis itu akan diperoleh secara gratis. Bukan, saudara. Kita harus mengerjakan keselamatan itu. Kita harus terus berjuang agar hidup kita kudus dan tidak bercacat dan tidak bercela di hadapannya. Kita harus mengalami perubahan kodrat. Kodrat dosa harus kita tanggalkan. Kita harus kenakan kodrat ilahi. Memang itu tidak mudah, saudara. Tetapi ingat, Tuhan sudah sediakan fasilitasnya. Dia beri firman, Dia beri Roh Kudus. Dia juga menggarap melalui setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Kiranya semuanya itu boleh menjadi penolong bagi kita, saudara, untuk benar-benar menjadi umat pilihan yang terpilih, yang beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan Yesus memberkati.